FM Mars Radio, rumahnya musik terbaik dan informasi terpercaya. Halo Sobat Mars, balik lagi bersama aku, Rista Marcelina, di siaran paling chills yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, balik lagi nih bersama aku, di mana aku akan bawain satu materi, yaitu konsep, sejarah, dan peran radio dalam komunikasi massa. Nah, langsung aja ya. Di sini tuh radio merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat luas. Sebagai media elektronik, radio bekerja melalui proses teknik yang melibatkan transformasi energi dari suara menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan melalui udara dan diterima oleh perangkat radio pendengar. Nah, secara teknis, konsep utama penyiaran radio dikenal dengan istilah signal chain. Dalam proses ini terdapat beberapa tahap penting, yaitu yang pertama adalah transduksi, yaitu proses mengubah suara menjadi sinyal listrik menggunakan mikrofon. Tahapan berikutnya adalah processing, yaitu pengelolaan sinyal suara agar kualitasnya menjadi lebih baik sebelum disiarkan. Setelah itu terdapat tahapan modulasi, yaitu proses menggabungkan sinyal suara dengan gelombang pembawa agar dapat dipancarkan melalui frekuensi radio. Tahapan terakhir yaitu ada radiasi, di mana pemancar gelombang radio melalui antena sehingga dapat diterima oleh perangkat radio pendengar. Nah, selain konsep teknis, penyiaran radio juga memiliki konsep program siaran yang dikenal sebagai hot clock atau radio well. Dalam konsep ini, setiap 1 jam siaran dibagi menjadi beberapa segmen yang telah direncanakan secara detail. Segmen tersebut meliputi waktu pemutaran lagu, jeda iklan, penyebutan identitas stasiun, serta sesi percakapan penyiar dengan pendengar. Terus, pengaturan waktu yang persis ini membuat program siaran radio menjadi lebih terstruktur dan menarik bagi pendengar. Nah, dalam sistem penyiaran di Indonesia, jenis lembaga penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 4 jenis lembaga penyiaran, yaitu ada lembaga penyiaran publik atau LPP, lembaga penyiaran swasta atau LPS, lembaga penyiaran komunitas atau LPK, dan terakhir ada lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. Selain itu, radio juga dapat dibedakan berdasarkan teknologi modulasi yang digunakan, seperti unplayed modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, dan film modulation atau FM. Seiring perkembangan teknologi, radio kini juga dapat diakses melalui berbagai media distribusi modern seperti radio terestrial, radio internet atau streaming, serta radio satelit. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, aku punya satu lagu buat kalian supaya kalian gak jenuh dengerin aku pas bacain materi. Ini dia lagunya, selamat mendengarkan. Telah berbeda dan sia-sia, sekarang aku sendiri, membiasakan diri tanpa kamu lagi. Ku paksa hati menerima saat kau pergi. Sungguh ini terlalu berat, aku tak sekuat itu, sayang. Oke, balik lagi di Mars Radio, rumahnya musik terbaik dan informasi terpercaya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke materi, yaitu dimana sejarah perkembangan radio di dunia tidak terlepas dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam penemuan radio antara lain yaitu James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada tahun 1906, Reginald Hertz berhasil melakukan siaran radio pertama yang berisi suara manusia dan musik yang dapat diterima oleh kapal di laut. Peristiwa ini menjadi awal penggunaan radio sebagai media penyampaian suara. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, kode telegraf,
Pada tahun 1920, radio mulai berkembang menjadi media massa komersial yang digunakan untuk menyampaikan berita, hiburan, serta komunikasi militer dan maritim. Nah, di Indonesia perkembangan radio dimulai pada tahun 1925 dengan berdirinya stasiun radio pertama di Batavia yang bernama Batavia Hes Radio Vereniging. Pada masa kolonial Belanda, muncul beberapa stasiun radio lain seperti Nirom, Voro, dan Mavro yang digunakan sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi pemerintahan kolonial. Nah, setelah Indonesia merdeka, didirikan Radio Republik Indonesia atau RRI pada tanggal 11 September 1945. Radio memiliki peran penting dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sebagai media komunikasi massa, radio memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat luas secara cepat dan serentak. Nah, komunikasi massa sendiri merupakan proses penyampaian pesan melalui media massa kepada khalayak yang besar dan beragam. Menurut Harold de Lauswells, komunikasi massa memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat, membantu masyarakat memahami peristiwa yang terjadi, serta menyampaikan nilai dan budaya. Selain itu, media massa juga memiliki fungsi hiburan, pendidikan, dan persuasi. Dalam sejarahnya, radio juga pernah digunakan sebagai sarana propaganda. Propaganda merupakan upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi opini, sikap, atau tindakan masyarakat melalui penyebaran informasi tertentu. Pada masa Perang Dunia, radio digunakan oleh berbagai negara untuk menyebarkan propaganda politik dan meningkatkan semangat masyarakat. Di Indonesia juga pada masa penduduk Jepang tahun 1942 hingga 1945, seluruh siaran radio diawasi oleh pemerintah Jepang dan digunakan untuk menyebar propaganda mengenai kekuatan Jepang. Pada era modern, propaganda dalam media penyiaran seringkali dikemas secara lebih halus melalui berita, opini, maupun iklan layanan masyarakat. Jadi, dengan perkembangan teknologi digital saat ini, radio terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran radio, internet, dan platform streaming membuat radio dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Meskipun demikian, fungsi utama radio sebagai media informasi, hiburan, dan komunikasi massa tetap menjadi peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang aku sampaikan, yaitu tentang konsep, sejarah, dan peran radio dalam komunikasi massa. Teman-teman, gak kerasa ya beberapa menit telah kita lalui. Kalian jangan bosen-bosen ya dengerin siaran radio aku, yaitu Mars Radio, di mana rumahnya musik terbaik dan informasi terpercaya. Sampai jumpa di minggu depan di 90,5 FM Mars Radio, rumahnya musik terbaik dan informasi terpercaya. Bye-bye. Buka hati terus